Selamat datang di channel Saham Cuan. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam saham PT Hensel Daves Indonesia Tbk. Analisa ini atas permintaan @Choa Simon Cahyadi 10 dengan kode emiten HDIT. Seperti biasa, saya ingatkan bahwa video ini bukan rekomendasi beli atau jual, melainkan murni edukasi untuk membantu Anda memahami fundamental perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Profil perusahaan. PT Hensel Daves Indonesia Tbk adalah perusahaan teknologi finansial dan perdagangan elektronik yang berdiri pada tahun 2013 di Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya, perseroan memulai bisnis sebagai multi-biller, penyedia layanan pembayaran berbagai tagihan. Namun, seiring berkembangan industri digital, HDIT berkembang menjadi perusahaan pengembang solusi fintech dengan fokus utama di kawasan Indonesia Timur. Perseroan memposisikan diri sebagai partner bisnis terbaik untuk melayani individu dan UMKM dalam berbagai transaksi produk digital, termasuk pembayaran online dan akses permodalan usaha. Keunggulan HDIT adalah memiliki perizinan fintech yang lengkap dari Bank Indonesia dan OJK, memberikan rasa aman bagi para penggunanya. Produk utama perseroan meliputi 1. Daves Pay, aplikasi pembayaran tagihan dan pembelian online. Kedua, Daves Money, aplikasi uang elektronik. Selain itu, HDIT memiliki berbagai layanan lain melalui anak perusahaan seperti Doweku, aplikasi peer-to-peer lending untuk pinjaman online, BiroPay, layanan payment gateway, MoTransfer, layanan remittance atau pengiriman uang lintas wilayah, dan mPOS, solusi white label e-commerce untuk bisnis. Struktur anak perusahaan atau subsidiary. HDIT memiliki beberapa anak perusahaan dengan kepemilikan hampir penuh, yang memperkuat ekosistem fintech mereka. Berdasarkan data Q2 2025, berikut adalah rincian aset terbesar. Anak perusahaan, aset IDR 137,26 miliar, kepemilikan 99,99%. PT Empos Sinergi Asia 57,29 miliar, kepemilikan 99,99%. PT MoTransfer Otoritas Internasional 15,87 miliar, kepemilikan 99,99%. PT Doweku Peduli Indonesia 9,58 miliar, kepemilikan 99,99%. PT Starling Solusi Internasional 13,18 miliar, kepemilikan 55,00%. Anak perusahaan ini menjadi pilar penting dalam diversifikasi bisnis HDIT, khususnya dalam teknologi pembayaran dan pembiayaan digital. Struktur pemegang saham. HDIT memiliki struktur kepemilikan yang relatif terkonsentrasi. Pemegang saham, PT Daves Investama Mandiri 796,68 juta saham, 52,25%. Masyarakat non-market 726,54 juta saham, 47,65%. Hendra David 1,45 juta saham, 0,1%. Masyarakat market 10.000 saham, kurang dari 0,0001%. Free float saham berada di 47,65% yang cukup sehat untuk pergerakan harga di pasar. Pergerakan harga saham. Pada 19 September 2025, HDIT ditutup di harga Rp70, naik plus 9,38% atau plus 6 poin dibandingkan hari sebelumnya. Mari kita lihat price performance dalam berbagai periode. Periode, harga terendah 64, harga tertinggi 70% perempahan, plus 9,38%. Periode 1W, harga terendah 56, harga tertinggi 70% perubahan plus 16,67%. Periode 1M, harga terendah 40, harga tertinggi 70% perubahan plus 79,49%. Periode 3M, harga terendah 17, harga tertinggi 70% perubahan plus 288,89%. Periode 6M, harga terendah 17, harga tertinggi 70% perubahan plus 250%. Periode YTD, harga terendah 17, harga tertinggi 70% perubahan plus 268,42%. Periode 1Y, harga terendah 13, harga tertinggi 70% perubahan plus 250%. Periode 3Y, harga terendah 71, harga tertinggi 26% perubahan minus 36,94%. Periode 5Y, harga terendah 77, harga tertinggi 60% perubahan minus 82,32%.
Analisis, dalam 1 bulan terakhir harga saham melonjak hampir 80%, menunjukkan minat beli yang sangat tinggi. Dalam 6 bulan terakhir, harga naik 250% dari Rp17 ke Rp70 yang menandakan ada katalis kuat atau spekulasi di balik lonjakan ini. Namun dalam jangka panjang, 3-5 tahun, saham ini masih mencatatkan penurunan yang signifikan, artinya investor lama masih mengalami floating loss besar. Market cap saat ini berada di 107 miliar, dengan enterprise value 133 miliar, menunjukkan skala perusahaan yang masih relatif kecil. Volume dan aktivitas pasar. Pada perdagangan terakhir, net volume 177,772 lot, net value 1,2 miliar, harga rata-rata Rp70. Angka ini menunjukkan aktivitas perdagangan yang cukup tinggi, mengingat market cap perusahaan yang hanya 107 miliar. Beberapa broker dengan volume terbesar, GR 741,9 juta saham, YP 579,1 juta saham, XL 237,8 juta saham. Interpretasi, lonjakan harga ini kemungkinan dipicu oleh broker-broker besar yang melakukan akumulasi, tetapi perlu diwaspadai karena pergerakan ini juga bisa dikendalikan oleh pihak tertentu, mengingat free float masih di bawah 50%. Analisis fundamental singkat. 1. Bisnis inti fintech. HDIT beroperasi di sektor fintech yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi di Indonesia, terutama di luar Jawa. Produk seperti Davespay dan Doeku bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan ke depan. Skala bisnis, dengan market cap 107 miliar, HDIT termasuk micro cap. Ini berarti peluang pertumbuhan besar tetapi juga risiko volatilitas tinggi. Anak perusahaan seperti Biropay dan Doeku memiliki prospek menarik. Namun saat ini kontribusi terhadap pendapatan belum signifikan dibandingkan potensi pasar. Risiko utama, lonjakan harga saham yang terlalu cepat bisa mengindikasikan spekulasi atau gorengan. Pengawasan ketat dari OJK dan BI terhadap sektor fintech dapat mempengaruhi bisnis jika tidak mematuhi regulasi. Skala usaha yang masih kecil membuat HDIT rentan terhadap tekanan biaya dan kompetisi. Kesimpulan dan strategi, berdasarkan data yang ada, HDIT saat ini sedang berada dalam tren bullish jangka pendek dengan kenaikan harga yang sangat tajam dalam 3 bulan terakhir. Dari sisi fundamental, perusahaan memiliki potensi pertumbuhan namun masih dalam tahap awal sehingga resikonya cukup besar. Investor jangka panjang sebaiknya menunggu laporan keuangan berikutnya, khususnya Q3 2025, untuk melihat apakah kenaikan harga didukung oleh peningkatan kinerja fundamental. Trader jangka pendek bisa memanfaatkan momentum tetapi harus menggunakan stop loss ketat mengingat volatilitas yang sangat tinggi. Itulah analisis mendalam kita untuk saham HDIT. Jika Anda suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis saham terbaru dari Saham Cuan. Tulis pendapat Anda tentang saham HDIT di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga investasi Anda selalu cuan.